Fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Faqala alaihi salatu wassalam, anta ma'a man ahbabta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati, yang kita muliakan, kepada semua para asatid, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, juga semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, terkhusus yang baru saja menyampaikan hikmah tausiahnya kepada kita semuanya, ajailallah al Ustadz Yadi. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Juga al Ustadz Abdul Hamid Syah, kemudian Ustadz Abdul Hamid, dan juga al Ustadz Abdul Rahman selaku ketua daripada DKM Mushola Darus Sa'adah, dan kepada para asatid, para alimil ulama yang lainnya, ada Ustadz Mukhtar, Ustadz Yahya. Kita doain guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus salam hormat dan ta'zim kita sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara ini malam. Kita doain panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara ini, mudah-mudahan hidupnya dianugerahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak fi yaumil qiyamah ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, nggak panjang lebar yang saya ingin sampaikan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita duduk hadir kumpul di lapangan ini ngerayain daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak lain dan nggak bukan peringatan Maulid Nabi. Ini adalah sebaik-baik wadah untuk menjadikan daripada jembatan, menyambungkan daripada hati kita kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ungkapan rasa girang kita dilahirkannya makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di antara umatnya, sebab daripada wasilah Abu Jahal ketika Nabi lahir ke permukaan bumi ini, sebab Nabi Muhammad lahir, Abu Jahal menunjukkan ekspresi kegembiraannya, dan gembiranya Abu Jahal dengan lahirnya Nabi Muhammad nggak ada kaitannya dengan kenabian dan kerasulan yang mulia Nabi Muhammad. Girangnya sebab Nabi Muhammad adalah keponakan daripada Abu Jahal. Abu Jahal girang karena dapat keponakan seorang laki-laki. Sebab girangnya Abu Jahal dengan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Jahal mendapatkan keperinganan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin Abu Jahal dibebasin dari api neraka, dan Abu Jahal mendapatkan air dari telaga syurganya Allah Subhanahu. Girangnya doang Abu Jahal sebab punya ponakan laki-laki, dapat keringanan bebas dari api neraka setiap hari Senin sesuai dengan hari lahirnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Gimana modelan kayak kita umat Nabi? Nunjukin ekspresi kegirangannya bukan karena Nabi manusia biasa, tapi kita girang sebab Nabi adalah manusia yang paling mulia. Basyarun lakal basyar, manusia bukan manusia sembarangan. Insya Allah nggak ada alasan buat Allah nyentuhin jasad kita masuk ke dalam api neraka. Amin, amin ya rabbal. Gua mainian la yuhibba bi maulidin nabi. Ketika Rasulullah lahir ke permukaan bumi ini, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah girang, seneng dengan lahirnya Nabi. Fahatasal arsyun toroban wasti bisyaro, ares singgah sana Allah goncang senang riang gembira
kemudian 7 lapis langit dihiasi oleh Allah Ta'ala, semuanya bergembira, para malaikat-malaikat bergemuruh, mengucapkan takbir, tasbih, tahlil, tahmid, selaya berucap kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua bebatuan-bebatuan mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad. Amana bihi dhab, salamat alail asjar wa khatabatul ahjar. Bebatuan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, pepohonan mengucapkan solawat kepada yang mulia Nabi Muhammad, sampai pohon-pohon mengucapkan salam kepada yang mulia Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ingin lahir ke permukaan bumi ini, semua girang, dan sebab memuliakan dari perkara-perkara yang mulia, orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada 2 golongan makhluk yang ketika Rasulullah lahir ke permukaan bumi ini, dia kesel, marah, benci, sakit hati. Siapa? Yang pertama, rombongan orang-orang Yahudi nggak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, karena orang-orang Yahudi mengidam-idamkan penutup para nabi dan pemimpin para rasul dari bangsa mereka. Akan tetapi Allah menakdirkan penutup para nabi dan pemimpin para rasul dari bangsa kaum Quraisy. Makanya Yahudi sampai hari kiamat akan benci dengan orang Islam, sebab mereka cemburu para anbiya terdahulu sebahagian besar lahir dari bangsa Yahudi, akan tetapi penutup para nabi malah dari bangsa kaum orang-orang Arab. Kemudian iblis juga nggak demen dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena iblis tahu kalau Nabi Muhammad udah lahir, banyak banget kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umatnya, yaitu kita semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kemungkinan kecil umat Nabi bakal ada di dalam api neraka, itu sampai kemungkinan kecil. Nabi Musa iri pengen dijadiin umat Nabi Muhammad, Nabi Adam iri pengen dijadiin umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saking banyaknya kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad du'adil habib sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fit tamami. Ketika arsy goncang, 7 lapis langit dihiasi oleh Allah dengan cahaya, kemudian semua bebatuan, pepohonan, sampai segala sesuatu yang ada di dunia ini, mereka mengucapkan sholawat salam sejahtera kepada Nabi Muhammad, dan para malaikat-malaikat bergemuruh mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Doatil habib, lahir Nabi kita sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fit tamami. Nabi ini lahirnya nggak sama kayak bayi-bayi pada umumnya. Nabi ketika lahir itu posisi langsung dalam keadaan sujud dengan kepalanya menghadap ke Ka'bah. Ada bayi di sini lahirnya dalam keadaan sujud. Paling hebat nyungsang, benar. Nabi lahir langsung dalam keadaan sujud. Syakiron hamidan, ketika lahir lisan bayi yang mulia Nabi Muhammad itu langsung mengucapkan syukur kepada Allah, mengucapkan kalimat tahmid seraya berucap alhamdulillah. Ada bayi di sini lahir bukan oak-oak tapi alhamdulillah? Ada nggak? Kalau ada masuk TV One, benar. Lisan yang mengucapkan rasa syukur. Nabi ketika lahir mata dalam keadaan bercelak. Tahu celak? Tahu nggak? Sifat mata. Mata yang mulia Nabi dari mulai lahir sampai akhir hayatnya Allah jaga mata Nabi dari belek. Tahu belek? Belek apa lebek? Tadi katanya tahu. Kalau belek apaan? Tuh, Nabi Muhammad matanya nggak pernah lebekan, Bu. Kalau kita bangun tidur banyak nggak lebeknya? Tuh, Nabi matanya tajam, nggak ada orang-orang yang mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad kecuali pasti itu orang akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Saking tajamnya Nabi kalau ngelihat ke depan, beliau bisa mengetahui dari apa-apa yang ada di belakang, seolah-olah di kepala Nabi ini terdapat CCTV. Bisa tahu dari apa-apa yang ada di belakang. Kemudian Nabi Muhammad SAW bulu matanya lentik, matanya tajam dengan sifat mata, hidungnya Nabi mancung, karena anfunuhu kal alif, hidung Nabi saking mancungnya itu diibaratkan seperti huruf alif, lancip, tegak. Kalau kita kayak huruf apa? Ba. Wow, Nabi Muhammad mancung tuh luar biasa. Kemudian yang mulia Nabi Muhammad lahir, sudah langsung dalam keadaan terkhitan kelaminnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang mulia Nabi Muhammad SAW, mulutnya beliau itu laksana seperti buah delima. Tahu buah delima? Berwarna merah keping-pingan, tanpa lipstik, tanpa lips gloss, tapi Nabi Muhammad bibirnya merah keping-pingan. Dan mulut Nabi dari mulai lahir sampai akhir hayat, Nabi nggak pernah angop. Tahu angop? Makanya angop ini dibenci sama Allah Subhanahu. Innallaha yuhibbul attas wa yakrahu tasawuf. Allah ini paling demen kalau ada orang bangkis, bersin. Tapi Allah paling benci sama orang yang suka nguap, angop. Kenapa? Fa inna fa idza atasa fahamidallaha fahaqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yusamitahu. Sebab orang bersin dia akan memuji Allah seraya mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan yang mendengar ucapan tersebut akan berkata yarhamu. Sebab bersin saling memuji-muji Allah Subhanahu ta'ala. Dicek, nggak taunya kenapa orang bersin itu ngucap alhamdulillah, padahal itu adalah penyakit. Nggak taunya diteliti di ilmu kedokteran, orang bersin sekali itu keluar 10 penyakit dari badannya. Bersin 2 kali keluar 20 penyakit. Bersin 3 kali keluar 30 penyakit. Kalau lebih dari 3 kali baru namanya penyakitan itu. Tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa bersin nikmat anugerah dari Allah? Kalau habis bersin sekali badan seger enggak? Coba kalau nggak bisa bersin, enak nggak? Nggak jadi, pusing gitu. Sampai gara-gara orang pengen nyari bersin, rela ngilik-ngilik hidungnya, bener? Biar bisa. Allah benci sama orang yang suka nguap. Kenapa? Karena nguap bikin kita males. Setan bakal masuk setiap celah-celah orang yang suka angop. Makanya kalau bersin disunahin tangan kanan taruh di atas hidung, tutup. Tapi kalau angop, tangan kiri kita balik, tempel ke mulut. Bersin alhamdulillah, angop baca sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad keindahannya sangat luar biasa, zahiran wa batinan, tentang fisiknya, rupanya, akhlaknya, perangainya. Nabi Muhammad paling sempurna. Man ra'ahu badiatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Nggak ada orang yang melihat dari tubuh yang mulia Nabi Muhammad karena kewibawaannya. Hati-hati dari mereka yang memandang Nabi Muhammad akan bergetar melihat kewibawaan yang mulia Nabi Muhammad. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Dan ketika mereka duduk bersama Nabi, ngobrol bersama Nabi, jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cita-cita yang paling dahsyat dari Nabi Muhammad, beliau mengatakan ma'aradha lau ahada ummati finnar. Saya enggak bakal puas kalau masih ada satu aja umat saya yang ada di dalam api neraka. Makanya balas cinta Nabi Muhammad SAW
dengan cara kita berusaha mengidolakan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sebaik-baik jembatan untuk kita semuanya menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia bahkan kebahagiaan di akhirat insya Salatullah salam Allah ala dhaha. Baca sholawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala yasin Habibillah. Salatullah salam Allah ala dhaha Rasulillah. Salatullah rahimakumullah, inti tausiah saya, ayo sama-sama terus sambungkan hati kita kepada yang mulia Nabi Muhammad. Dengan menyambungkan hati kita kepada Nabi, menjadikan Nabi sebaik-baik idola dalam kehidupan kita semuanya, insya Allah ini adalah sebaik-baik jembatan untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan barokah hadir kumpul datang kita ini malam buat menghadiri acara Maulid Nabi, Allah nggak angkat kita dari tempat ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita.
diampunkan semua kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi doa-doa kita. Allah Ta'ala anugerahkan ilmu yang manfaat, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang salihun salihat, yang senantiasa selalu istiqamah menanamkan di dalam sanubari kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fu'ana ya karim wa afana rahim berahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni al-'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah acara kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca, apa-apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna